Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian para pejuang ASN untuk tahun 2021. Bagaimana persiapan teman-teman sampai dengan saat ini? Bukankah tesnya akan sebentar lagi dimulai? Nah, ini kabarnya pengumuman tentang instansi mana saja yang akan dibuka oleh beberapa kabupaten ataupun provinsi telah diumumkan, dan saya harap teman-teman tidak ketinggalan informasi, tidak ketinggalan ibadahnya, sehingga apa yang kita lakukan pada saat ini, usaha-usaha kita ini diridhoi oleh Allah, sehingga lebih mudah bagi kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Bukankah seringkali Rasul mengatakan kepada sahabatnya, yassir wala tu'assir, permudahlah jangan dipersulit. Gitu juga dengan belajar, permudahlah waktu kita untuk belajar, kita nikmati belajar kita hari ini, dan insya Allah kita akan menuai hasil yang begitu sangat baik ke depannya kalau kita udah belajar dengan serius ya teman-teman. Jadi kita mulai, hari ini kita akan bahas mengenai semangat-semangat yang harusnya dimiliki oleh ASN, khususnya bagi teman-teman yang ingin benar-benar menjadi ASN tahun 2021. Dan kiat-kiat ini ataupun cara-cara ini ataupun motivasi-motivasi ini telah saya pribadi alami dan juga istri saya alami, sehingga kami alhamdulillah tahun kemarin bisa lulus menjadi anggota ASN bareng-bareng di instansi yang sama, yaitu kami mengajar di sekolah dasar di Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan. Dan alhamdulillah ini merupakan berkah yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Kami sih belajarnya mungkin tarafnya hanya sedikit sekali, tetapi karena ridho dari Allah, karena berkah dari Allah, maka itulah yang membuat kami lulus tes. Karena itu penting bagi saya pribadi untuk mengingatkan teman-teman mengenai beberapa hal berikut ini. Oke, kita bahas apa saja yang harus kita pahami berikut ini. ASN sebentar lagi akan dimulai pendaftarannya. Bagaimana dengan persiapan teman-teman sekalian? Apakah ada yang udah mulai kendor semangatnya? Apakah ada yang udah mulai turun motivasi belajarnya? Karena itu kami akan memberikan sajian motivasi yang semoga hal-hal ini dapat meningkatkan kualitas pembelajaran teman-teman. Nggak cuma belajar, konteksnya ketika kita ingin mencari suatu pekerjaan ataupun mendapatkan pekerjaan, niatkan itu hanya untuk ibadah. Karena itu insya Allah kita akan lebih dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu yang pertama, apa sih yang harus kita lakukan guna kita harus ataupun guna kita agar bisa menjadi anggota ASN tahun 2021? Yang pertama, sebagaimana kita pahami, ya perbaiki dulu hubungan kita dengan Allah. Karena ini sangat penting. Kalau kita ingin menjadi orang yang sukses, maka deketin dulu orang yang sukses. Nah, kalau kita ingin mendapatkan sesuatu, dekatin dulu yang maha pemberi rezeki, yang maha pemberi segala kebaikan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu, sesuai dengan dalilnya, Quran Surah Al-Baqarah ayat 168, kemudian dilanjutkan di Quran Surah Al-Baqarah ayat 172, bagaimana cara Allah membagikan rezeki kepada orang yang belum beriman dan kepada orang yang beriman. Kita bahas Quran Surah Al-Baqarah ayat 168, di mana Allah menjelaskan, ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Wahai sekalian manusia, maka carilah rezeki di sekelilingmu yang halalan thayyibah, yang halal dan juga baik. Itu yang pertama. Jadi kita fokuskan dulu nih, kalau kita mau jadi anggota ASN, maka kita harus bekerja, niatkan pada akhirnya nanti, ya Allah, ketika kami keterima menjadi anggota ASN, kami tidak akan korupsi, mohon maaf, kami tidak akan mencuri yang bukan hak milik kami, seperti itu. Kemudian bagaimana di Quran Surah Al-Baqarah ayat 172-nya, ini yang istimewa. Tadi dikatakan ya ayuhan nas, wahai manusia. Sekarang ketika ayat 172-nya dijelaskan oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Nah, ketika dijelaskan oleh Allah, wahai orang-orang yang beriman, kulu min thayyibati ma razaqnakum, carilah rezeki di sekelilingmu ini yang baik, halalnya hilang. Karena apa? Karena mustahil orang-orang yang beriman itu mencari rezeki yang haram. Dan thayyibati, kalimatnya diganti jamak, thayyibati artinya banyak sekali kebaikan. Artinya yang harus kita perbaiki dulu adalah kualitas keimanan kita ketika kita mau ikut tes.
Karena itu perbaiki kualitas ibadah sholat wajib kita. Yang mungkin sebelumnya mohon maaf jarang sekali sholat berjamaah di masjid, cobalah sholat berjamaah di masjid, mohon doa kepada Allah, insya Allah belajar kita akan lebih dipermudah. Mungkin belajarnya sama teman-teman yang lain yang belajar, yang untuk ikut tes, tapi tadi mungkin sedikit yang kita pelajari, maka masuk ke dalam tes atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, yaitu Quran Surah Al-Baqarah ayat 152 dan juga 157. Ini relevansinya, teman-teman. Jadi ketika kita udah memperbaiki hubungan dengan Allah, apa dikatakan oleh Allah? Fazkuruni azkurkum. Nah, ketika Allah mengatakan, ingatlah kepadaku, maka aku akan ingat kepadamu. Tapi bedanya ketika kita yang diingat oleh Allah, maka wah, dunia dan segala isinya ini tidak lebih berat daripada sebelah sayap nyamuk loh bagi Allah. Bagaimana kita mau melupakan Allah sehingga padahal kita ini butuh dengan Allah atas keinginan kita untuk menjadi anggota ASN tahun 2021. Karena itu deketin terus Allah. Kalau kita deketin Allah, maka akan dipermudah. Minimal kesehatan kita akan dijaga, pikiran kita akan senantiasa fresh, kita tidak stres. Karena banyak sekali kasus orang itu belajarnya baik sekali, tapi ketika waktu tes dia udah stres duluan sehingga apa yang dipelajarinya lupa. Nauzubillah min zalik, semoga teman-teman terhindar dari yang seperti ini. Kemudian apa? 157-nya, ulaika alaihim salawatum mir rabbihim warahmah wa ulaika humul muhtadun. Dan inilah orang-orang yang akan mendapatkan petunjuk dari Allah. Pasti akan mudah. Saya jamin dan saya pastikan teman-teman kalau tes nanti akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tips yang pertama. Kita lanjut ke tips yang berikutnya. Oke teman-teman sekalian, setelah kita membahas tadi tips yang pertama tentang apa yang harus kita lakukan menjelang penerimaan ASN tahun 2021 ini, maka kita masuk ke apa yang harus kita lakukan untuk yang keduanya, yaitu belajar dengan maksimal. Kalau kita udah perbaiki kualitas ibadah kita dengan Allah, kita senantiasa berdoa kepada Allah, kita lakukan zikir-zikir terbaik kepada Allah, maka yang kedua tetap ikhtiar. Karena nggak mungkin kita doa tanpa ikhtiar, maka belajarlah dengan maksimal. Belajar dengan maksimal ini kita bagi menjadi dua, yaitu yang pertama, belajar secara konsisten, di mana kita diminta untuk membuat target pembelajaran yang bisa kita laksanakan setiap harinya. Mohon maaf, misalnya kita sekarang ini lagi kerja, mungkin kerja dari pagi sampai siang atau dari pagi sampai sore, kemudian seperti itu, maka kita buat agenda belajar minimal satu hari itu 1 jam aja teman-teman. Karena kalau belajar tuh lebih dari 1 jam itu biasanya bukan pembelajaran yang kita dapatkan, tapi stres malahan. Jadi belajarlah dengan kegiatan yang rutin. Jadi misalkan kita hari ini belajar 1 jam, besok belajar lagi 1 jam, besok belajar lagi 1 jam. Nah, belajarilah dengan sesuatu hal yang kalian itu senang. Misal, senangnya belajar di dalam kamar, sunyi, maka carilah tempat-tempat yang sunyi seperti itu. Atau mungkin senang belajar ketika melihat pemandangan ataupun hal lain, maka belajarlah sambil melihat pemandangan seperti itu. Pokoknya bikin suasana pembelajaran itu begitu sangat nyaman bagi teman-teman sekalian. Kalau udah seperti itu, maka insya Allah akan lebih mempermudah bagi teman-teman dalam belajar. Ingat, agendakan. Misal, pekan ini mau belajar TIU, maka fokuskan untuk mempelajari tes intelijensi umum. Atau misal yang PPPK, pekan ini mau belajar tes manajerial, maka fokuskan tes manajerialnya, tes integritasnya. Pokoknya semua pembelajaran itu harus kita serap dengan maksimal. Ingat, harus dengan maksimal. Bagaimana caranya? Belajar 1 jam dalam 1 hari. Atau 1 jam dalam sekali pembelajaran. Misal, itu paling lama. Misal, mohon maaf, pagi mau belajar, maka belajarlah 1 jam. Siang belajar lagi 1 jam. Malam belajar lagi 1 jam. Tapi kalau kita hanya ada waktu malam, maka belajarlah hanya 1 jam. Jangan belajar sampai dengan semalam suntuk, karena itu bisa mengurangi kesehatan dan mana pembelajaran itu yakin tidak akan masuk. Kemudian yang kedua, yaitu belajarlah dari sumber-sumber yang terpercaya. Karena mohon maaf, banyak sekali yang jualan buku lah, jualan file PDF lah, yang mengatasnamakan bahwasanya ini dijamin 100% lulus, ataupun tes tryout dijamin 100% lulus. Sudah banyak orang-orang yang menjadi testimoninya seperti itu. Nah, ini kalau ada yang seperti ini, maka pilihlah mana yang menurut teman-teman
mampu menjadikan teman-teman itu memang menjadi anggota ASN. Karena bisa jadi orang ketika belajar dari satu buku lulus. Ketika Anda belajar dari buku yang sama dengan orang tersebut belum tentu lulus. Karena itu pilihlah materi ataupun sumber pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan teman-teman sekalian. Karena itu ketika misal tes intelijensi umum teman-teman ngerasa rendah nih, ngerasa kurang, ngerasa di bawah standar. Nah, jadi bagaimana caranya? Maka pelajarilah tes intelijensi umum yang menggunakan pembahasan-pembahasan dasar. Nggak perlu pembahasan-pembahasan yang ribet. Jadi gunakan pembahasan-pembahasan yang dasar saja. Ketika kita telah mampu untuk menelaah semua pembelajaran dengan baik, insya Allah itu akan lebih mempermudah kita untuk mempersiapkan diri menjadi anggota ASN tahun 2021 nantinya. Itu adalah tips yang kedua. Kita lanjut ke tips yang selanjutnya. Oke, kita mulai. Pembahasan yang ketiga yaitu apa saja sih yang harus kita lakukan guna mempersiapkan diri untuk tes ASN tahun 2021 mendatang ya teman-teman. Jadi yang ketiga yaitu pilihlah daerah instansi yang memiliki presentasi peluang lebih baik dibandingkan dengan daerah lainnya. Nah, ini adalah presentasi yang kecil tetapi sedikit akan membantu teman-teman sekalian. Jadi biasanya setiap daerah itu mempunyai peraturan-peraturan daerah tersendiri. Misal ada yang lebih memfokuskan untuk putra daerah ataupun dengan konteks pemilihan pesertanya umum, ataupun biasanya juga daerah-daerah yang mohon maaf tingkat berkembangnya masih rendah di daerah tersebut biasanya membutuhkan ASN lebih banyak karena guna untuk mensupport daerah tersebut untuk berkembang. Nah, jadi misal kalau teman-teman milih di Kabupaten A, kemudian ada kayak daerah bukan terpencil, daerah di ujung kabupaten tersebut biasanya lebih memiliki ataupun lebih membuka formasi yang lebih banyak untuk anggota aparatur sipil negaranya, seperti itu teman-teman. Nah, tapi ini juga tidak bisa menjadi patokan bahwasanya ketika Anda milih di daerah yang tingkat berkembangnya masih rendah, mohon maaf, jadi teman-teman sekalian ngerasa kalau di daerah itu hanya teman-teman yang bakal tes ASN. Tidak, bisa jadi banyak. Karena itu bijaklah dalam memilih daerah. Ataupun bisa jadi daerah tersebut memiliki peluang yang besar. Misal, akses jalan untuk menuju ke sana itu sulit. Sehingga kemungkinan ada beberapa orang yang enggan untuk ikut tes di sana. Maka ikutlah tes di sana. Tetap ini presentasinya begitu sangat kecil untuk mendukung teman-teman lulus menjadi anggota aparatur sipil negara, tetapi tetap harus dipertimbangkan daerah mana yang harus teman-teman pilih. Karena tahun kemarin ada beberapa orang yang udah lulus nih ASN-nya. Karena tempatnya jauh dan merasa tidak betah, kemudian dia mengundurkan diri. Kan begitu sangat sayang nih. Jadi teman-teman harus benar-benar bijak memilih daerah-daerahnya. Ketika udah memilih di daerah satu yang mungkin berbeda dengan tempat tinggal teman-teman yang di perkotaan, maka bulatkan niat, kuatkan tekadnya bahwasanya memang benar-benar ingin tinggal di situ. Karena peraturan yang sekarang ASN itu ada surat perjanjian seperti itu bahwasanya tidak boleh pindah selama 15 tahun. Jadi benar-benar dinikmatilah, carilah daerah yang benar-benar nyaman ya. Kemudian kita lanjut ke pembahasan yang berikutnya. Oke, yang keempat ini adalah yang menurut saya salah satu yang terpenting, yaitu carilah hal-hal yang dapat meningkatkan motivasi belajar teman-teman sekalian. Karena banyak sekali kita itu belajar itu terpaksa, pasti belajar untuk tes ASN itu mayoritas mungkin 80% ya, yaitu terpaksa. Karena itu ketika kita udah terpaksa, bagaimana cara kita untuk menjaga tingkat motivasi belajar kita agar tetap stabil. Kalau biasa bahasa pendidikannya itu ada namanya self regulation, bagaimana kita mengendalikan diri kita seperti itu. Jadi ketika kita telah melakukan rutinitas belajar setiap hari belajar, maka akan ada waktu ataupun beberapa saat ketika kita belajar itu hanya baca buku tapi nggak ada ilmu yang masuk. Nah, apa sih yang harus kita lakukan untuk menjaga motivasi belajar kita? Yaitu yang pertama, carilah teman yang dapat membuat suasana hati kita itu menjadi lebih baik. Nah, ini sangat penting. Jadi kalau kita lagi tes ASN, mohon maaf, mungkin ada teman-teman yang pacaran, mungkin pacarnya selalu ganggu nih, SMS terus, kalau nggak dibales marah lah atau apalah. Nah, kalau ini maka nasihatilah baik-baik. Kalaupun tidak bisa dinasihati baik-baik, maka lebih
lebih baik tinggalkan. Insya Allah Allah akan menggantikan sesuatu yang lebih baik lagi daripadanya, seperti itu. Ingat, pacaran juga adalah dosa, dan seluruh dosa itu menghambat rezeki. Ini beneran, saya ada sedikit cerita ya teman-teman. Bahwasanya dulu tuh saya pernah ikut tes ASN. Waktu itu saya tuh punya pacar, diantar sama pacar saya ikut tes ASN, dan qadarullah nggak lulus. Waktu tes lagi yang kedua bareng istri, qadarullah dua-duanya lulus, saya dan istri lulus. Artinya pacaran yang haram itu dapat menggagalkan tesnya. Kalau menurut saya pribadi, itu pendapat pribadi, bukan penelitian ya teman-teman. Kemudian yang kedua, niatkan agar lulusnya teman-teman nantinya menjadi ASN, yaitu untuk orang-orang yang teman-teman cintai tadi. Misal teman-teman begitu sangat mencintai orang tua, maka belajarlah teman-teman agar lulus tes ASN itu untuk membahagiakan kedua orang tua, membahagiakan keluarga. Mungkin teman-teman ada seneng dengan salah satu cewek ataupun senang dengan salah satu cowok, itu normal ya. Nah, ketika udah senang, daripada diajak pacaran, dipersiapkan diri lulus tes ASN, lamar. Insya Allah orang tuanya nggak bakal nolak ya. Kalau ada ASN muda yang ngelamar anak gadisnya, seperti itu. Kemudian yang ketiga, bayangkan terus bagaimana lelahnya orang tua teman-teman mencari nafkah waktu menyekolahkan teman-teman. Mungkin kalau kita lagi males, bayangin nih, wah orang tua saya ini udah susah nih, dulu udah banting tulang, peras keringat, yaitu untuk sekolah kita. Kadang mungkin kita bisa makan ayam, orang tua kita makan tempe ataupun makan tahu, bisa jadi nggak makan. Nah, karena itu niatkan dalam hati kita agar kita lulus tes ASN nantinya, yaitu untuk orang-orang yang kita cintai. Dan terus kita bayangkan bagaimana sulitnya orang tua kita dulunya untuk membesarkan kita. Insya Allah itu akan mempermudah kita menjaga motivasi belajar kita. Kemudian yang keempat, yaitu bayangkan bagaimana kehidupan kita ke depannya kalau kita tidak menjadi anggota ASN. Memang rezeki itu banyak, jalan rezeki itu begitu sangat banyak. Saya itu nggak ngomong kalau orang sukses itu ASN ataupun ASN itu orang kaya, nggak. ASN itu gajinya cukup, bukan lebih dari cukup. Nah, artinya ketika kita membutuhkan sesuatu, bagaimana cara kita tetap pribadi mengelola uang kita sendiri, seperti itu ya teman-teman. Tapi mungkin ASN itu yang istimewanya adalah adanya dana pensiun. Jadi mungkin hari tua teman-teman nggak terlalu susah keuangan karena mungkin ada gaji pensiunan, mungkin seperti itu. Dan pekerjaan PNS juga tuh adalah pekerjaan yang kategorinya menengah sampai dengan sulit ya teman-teman. Nah, jadi kalau teman-teman masuk ke ASN, insya Allah hidupnya lebih baik mungkin dari yang teman-teman alami sekarang, seperti itu. Karena nggak mungkin kalau ada orang yang udah kaya gitu kan, udah sukses, jadi pedagang sukses tapi ikut tes PNS tuh kayaknya enggak. Tapi orang yang belum kerja, mungkin baru tamat kuliah, ikut tes PNS untuk mendapatkan pekerjaan langsung yang lebih baik. Saya doakan teman-teman semuanya lulus. Kemudian yang selanjutnya yaitu tanamkan dalam diri teman-teman bahwa jika tidak sekarang Anda berusaha maksimal, maka bisa jadi ke depannya tidak ada lagi pembukaan untuk ASN bagi sesuai dengan linear ijazah teman-teman. Karena mohon maaf, seperti tahun-tahun kemarin mungkin ada PNS guru ya teman-teman. Tapi waktu tahun ini diganti dengan PPPK. Sebenarnya nggak ada yang berubah sih, mungkin cuman rumornya kalau PPPK itu tidak mendapatkan dana pensiunan, tetapi gaji PNS-nya itu sama. Nah, jadi ya bisa jadi teman-teman yang tahun ini mungkin yang dari kesehatan ataupun apa ada ASN yang pembukaan. Belum tentu tahun depan ada. Bisa jadi 5 tahun berikutnya, bisa jadi 10 tahun berikutnya. Mohon maaf, mungkin teman-teman yang sekarang umurnya udah 20, ketika 10 tahun berikutnya umurnya 30 udah tidak bisa lagi ikut menjadi anggota ASN. Maka berusahalah maksimal untuk pembukaan tahun ini. Insya Allah apa yang teman-teman lakukan pada saat ini tidak akan dikecewakan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika teman-teman udah melaksanakan 4 hal ini. Insya Allah. Itu saja ya teman-teman sekalian.
pembahasan kita mengenai apa saja yang harus kita lakukan untuk menjadi anggota ASN tahun 2021. Saya pribadi senantiasa selalu mendoakan teman-teman agar teman-teman lulus menjadi anggota ASN tahun 2021, dan saya mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, dan mohon maaf beberapa waktu yang lalu kami tidak mengupload video-video pembelajaran mengenai ASN karena beberapa kesibukan, dan semoga teman-teman semuanya tetap dalam keadaan sehat, dijauhkan dari wabah virus corona ini. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal junun wal juzami wa min sayyi'il asqam. Semoga kita senantiasa dijaga dari penyakit-penyakit yang berbahaya. Kami akhiri, saya Ruli Gusmanto di Cuades Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.